Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Alamsyah dengan 3 titik tim terakhir 144. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan bahasa yaitu mini project pada mata kuliah pemrograman berorientasi event. Dengan judul projectnya saya yaitu sistem sekolah, di mana sistem sekolah ini akan menampilkan sebuah nilai hasil belajar siswa dan juga menampilkan perbandingan dari jumlah hasil akhir keseluruhan siswa. Nah, mungkin langsung saja kita ke projectnya nih. Di sini saya membuat ada 5 kelas, di mana satu kelas terdiri satu main kelas dan juga satu kelas terdiri dari super kelas dan 2 kelas itu terdiri dari si kelas dan yang satunya terdiri dari kelas biasa. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita bahas dari super class atau yang biasa kita sebut dengan main class atau biasa kita sebut dengan indo class. Nah, di mana indo class ini itu akan mempunyai sifat atau fitur yang akan diwariskan kepada subclass atau juga anak kelas nih. Nah, di mana indo class punya saya ini, saya buat pada kelas yang bernama orang ini, dimana orang ini dimana kelas orang ini mempunyai objek, ada 2 objek nih, dimana ada nama, name, dan juga umur, dimana kedua objek tersebut saya menggunakan modifier yaitu privat. Jadi tidak akan mudah diubah nih nilainya dikarenakan privat. Nah, oleh karena itu dari privat kita menggunakan yang namanya ini konstruktor. Nah, di mana konstruktor itu memiliki nama yang sama atau wajib sama dengan nama kelas tersebut. Di sini kan nama kelasnya orang, maka nama konstruktornya itu adalah orang. Nah, terus di sini saya menggunakan parameternya itu sama seperti objek tadi, itu string nama dan juga integer umur. Nah, di sini kita menggunakan variabel yang namanya this. Dikarenakan apa? Karena di sini untuk menentukan bahwa name ini adalah miliknya kelas ini, kelas orang sendiri, jadi bukan milik orang lain. Nah, di sini terus kita menggunakan yang namanya setter dan getter, dimana setter dan getter ini untuk menambahkan nilai dan untuk menampilkan nilai nih, gitu. Ada set nama dan getter nama dan juga set umur dan getter umur. Mungkin itu dari superclass atau inclass. Setelah ini kita bahas yang namanya subclass atau anak kelas. Untuk subclass yang pertama ini saya menggunakan nama kelas yaitu siswa. Setiap subclass atau setiap anak kelas pasti akan menggunakan ini yang namanya extend. Nah, extend di sini itu fungsinya seperti anak mengambil sifat atau mengambil fitur dari orang tua, orang atau kelas orang ini. Jadi kelas siswa ini akan mengambil objek yang berada pada kelas orang. Itu. Di sini ada beberapa objek nih yang saya gunakan pada kelas siswa. Antara lain yaitu ada NIM, kelas, dan juga di sini saya menambahkan yaitu nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir dan juga status. Terus seperti biasa, dikarenakan ini modifier tidak bersifat, kita menggunakan yang namanya konstruktor. Nah, di sini tetap sama ya, karena ini wajib sama dengan nama kelas. Oke, mungkin cukup itu, nanti kita lanjut karena kan ada. Baik, kita lanjut. Di sini saya menggunakan konstruktor. Saya nama siswa sama dengan nama kelas yaitu siswa. Nah, di sini kan ada yang namanya objek name dan umur. Nah, sedangkan di sini tidak ada. Nah, dari mana itu? Nah, ini itu dari yang namanya kelas orang ya. Nah, tadi yang kita ambil menggunakan extend orang.
Nah, objek dari kelas orang ini maka akan berada pada kita. Terus akan kita tampilkan di namanya super nih. Super itu seperti di sini. Cuma super itu disknya milik Indoclass. Nah, seperti itu. Ini sama disk nim untuk menunjukkan bahwa nim ini miliknya kelas ini. Juga kelas, begitu juga nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS sama. Nah, di sini juga sama, ada sertifikat juga yang berfungsi untuk mengambil nilai dan juga menunjukkan nilai juga. Nah, di sini ada yang namanya saya menggunakan metode POIT, hitung nilai. Nah, ini untuk sebuah metode untuk menghitung nilai akhirnya dari total keseluruhan nilai tugas, nilai UTS dan juga nilai UAS. Jadi kita buat untuk rata-rata seperti itu. Dan juga kita tambahkan nih else, dimana kalau nilai tersebut atau nilai akhir ini lebih dari atau sama dengan 75, maka siswa tersebut akan lulus. Begitu juga sebaliknya, bahwa nilai akhir ini kurang dari 75, maka else, bahwa siswa tersebut belum lulus. Dan itu cukup dari subclass yang pertama, kita masuk subclass yang kedua. Nah, di sini ada yang namanya subclass guru, sama seperti dengan subclass siswa, dimana subclass guru ini akan menggunakan instance dari kelas orang untuk mengambil objek atau juga fitur dari kelas orang. Nah, di sini hanya terdapat objek NIP dan juga objek mapel. Terus di sini saya menggunakan konstruktor dengan ini private. Nama konstruktor juga sama, ini ada guru, pastinya sama dengan nama kelas juga. Terus, nah ini juga sama tadi untuk di kelas siswa, apa sini ada objek nama dan juga umur. Itu adalah hasil extend dari kelas orang. Jadi kita tulis parameternya semua, ini. Terus ini juga sama, super. Itu dari dikarenakan untuk menunjukkan objek ini nama dan umur, bahwa itu hasil dari extend dari kelas orang. Terus juga ini ada disk untuk menunjukkan NIP ini adalah milik kelasnya guru ini, dan juga mapel ini juga milik kelas guru ini. Terus tidak lupa juga bahwa hasilnya di sini menggunakan setter dan getter dikarenakan untuk mengambil nilai dan juga memasukkan nilai juga. Baik, mungkin cukup dari dua subclass atau juga dua anak kelas tersebut. Langsung kita lanjut ke kelas biasa. Di sini ada yang namanya kelas sistem. Nah, untuk kelas sistem ini bahwasannya semua program yang ada pada main ini atau sistem sekolah ini semuanya diatur di kelas sistem ini, baik itu dari siswa maupun guru, semuanya saya masukkan di sini. Kita mulai dari yang pertama. Di sini saya menggunakan dua import. Yang pertama ada import scanner dan juga import release, dimana import scanner itu untuk menginputkan sebuah data, untuk agar kita bisa menginputkan sebuah data, dan juga release, dimana kita untuk menyimpan sebuah data secara permanen. Atas langsung saja lanjut ke sini, nama ya kelas sistem. Nah, di sini kita menggunakan scanner yang tadi kita buat. Ini itu untuk permisalan in, jadi scanner kita permisalkan in new scanner sistem ini. Bahwasanya jadi pada saat kita ingin menggunakan scanner, kita cukup untuk memanggil sebuah objek in ini, jadi tidak perlu banyak-banyak untuk mengambil scanner. Terus ini ada release, di mana sebuah nilai atau data yang kita masukkan milik kelas siswa maka akan masuk ke array sini. Begitu juga yang bawah ini ada array list guru, semua data yang berkaitan dengan guru kita masukkan ke array sini. Baik, untuk yang pertama kita bahas kerja atau fungsi kerja pada
siswa. Di sini ada yang pertama ada public void siswa, di mana metode ini atau metode void siswa ini akan untuk menginputkan berapa banyak jumlah siswa yang kita masukkan. Ini yang pertama. Terus juga di sini untuk menginputkan apa saja yang kita perlukan tadi. Ada nama, pertama ada nama, ada umur, ada NIM. Nah, setelah kita masukkan sini juga ada nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS juga. Nah, di sini ada namanya data S atau data siswa atau permisalan yang saya gunakan pada array list yang awal tadi, ini data S. Nah, terus saya tambahkan untuk AGD 1. Nah, ini artinya apa? Ini artinya untuk data yang telah kita inputkan tadi akan masuk ke data AGD 1 ini pada data siswa atau array data S ini. Nah, terus kita lanjut yang kedua, ini ada void data S. Nah, fungsi void ini itu untuk menampilkan hasil inputan kita atau hasil input data kita yang telah kita inputkan tadi yang di atas ini, untuk kita tampilkan di sini. Nah, jadi kita cukup memanggil getter ini untuk menampilkan data yang telah kita inputkan. Terus kita lanjut ke program guru, sama seperti dengan program siswa, di mana ini ada namanya metode void guru yang untuk menginputkan apa saja atau yang kita perlukan untuk mengisi data guru, data nama, umur, NIP, dan juga mapel. Sama seperti siswa, nilai guru akan kita masukkan ke array guru menggunakan ini data G, dan juga ADD S2 atau guru 2 ini permisalan. Jadi data yang telah kita inputkan di sini nanti akan masuk ke data guru di sini atau masuk ADD, masuk ke array list guru ini. Terus sama juga seperti siswa, data void data guru atau kita fungsikan untuk menampilkan data yang telah kita inputkan tadi dengan menggunakan getter sama. Baik, untuk sini ada program ranking. Nah, ada namanya void ranking atau metode ranking. Di sini untuk meranking dari data-data siswa yang telah kita inputkan tadi. Ya, untuk ranking ini, jadi kita membutuhkan yang namanya nilai akhir yang kita dapatkan pada kelas siswa tadi nih, yang ini. Nah, nilai akhir atau nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS kita jumlah semua dan kita cari rata-rata. Dari nilai tersebut kita masukkan data satu persatu sesuai urutan. Nah, di sini ada integer i sama dengan 0. I kurang dari data S dot test. Ini maknanya apa? Ini maknanya jadi setiap satu data atau data pertama kali yang kita inputkan nanti akan kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita lanjut ke for yang kedua. Ini ada yang integer j sama dengan i. Nah, plus 1, mana j kurang dari data s. Berarti nilai yang kita inputkan pertama tadi itu masuk ke for integer i, dan nilai data yang kita inputkan yang kedua atau yang kedua selanjutnya itu masuk ke for integer c. Nah, setelah itu dua data tersebut akan diseleksi atau dibuat perbandingan, akan dipilih dari manakah dari kedua data tersebut, itu mana nilai yang lebih tinggi. Jikalau nilai data pertama lebih tinggi dari nilai data yang kedua, maka hasilnya akan tetap, nilai data pertama akan tetap di atas dan nilai data kedua akan tetap di kedua. Terus juga jikalau nilai data kedua lebih besar dari nilai data pertama, maka nilai data kedua akan ditukar posisi untuk menjadi nilai data pertama, dan sedangkan nilai data pertama akan ditukar posisi menjadi nilai data yang kedua. Terus kita lanjut juga ada fungsi atau
untuk menampilkan ranking siswa nih. Nah, kita sama, itu juga sama kurang lebih menggunakan getter dan nama name akhir. Karena sini untuk menampilkan ranking siswa berarti kita cukup mengambil nilai akhir juga. Di sini ada di terakhir ada uh, status lulus atau tidaknya siswa. Jadi itu kita dapat dari nilai akhir tadi ya. Jadi diseleksi yang pada kelas siswa ini. Nah, data if jika nilai akhir siswa tersebut lebih dari atau sama dari 75, maka dia akan lulus. Jika kurang dari 75, maka dia belum lulus. Nah, seperti itu. Mungkin cukup dari kelas siswa, maka kita lanjut ke kelas main. Dimana kelas main ini sama, kita menggunakan import scanner untuk menginput sebuah data. Nah, di sini kita memanggil yang namanya kelas siswa nih, kelas sistem. Kita permisalan SIS atau sistem itu. Terus kita saya menggunakan do untuk perulangan. Ini untuk tampilan awal. Jadi pada awal ini user akan disuruh menginputkan atau memilih untuk pertama data 1, data 2 atau ranking siswa, status siswa, dan keluar. Nah, untuk melihat ranking siswa dan status siswa, maka yang memerlukan data dari siswa ini. Maka sebelum lanjut ke ranking siswa dan status siswa, dia perlu menginputkan sebuah data atau sebuah nilai dari siswa itu. Maka ia harus pergi ke pilihan yang pertama ini. Di sini saya menggunakan yang namanya feedcast. Mana? Di sini ada yang namanya objek pilihan. Nah, di sini itu pilihan sama dengan 0. Jadi ini adalah 0. Setelah case pertama, jika ini proses ini pilihan sama dengan in, dimana kita akan menginputkan sebuah nilai untuk nilai pilihan tersebut ya. Di sini ada pilihan, kita akan menginputkan dari sini. Kalau kita ingin melihat case 1, maka kita menginputkan satu pada pilihan ini, dan juga case 2 juga, dan case 4 dan berikutnya. Nah, untuk case 1 di sini itu untuk data siswa, dan case 2 untuk data guru, dan case 3 untuk ranking, case 4 untuk status, dan case 5 untuk menutup sistem. Baik, untuk yang case pertama di sini ada pilihan lagi. Mana? Dalam case 1 ada input dan juga lihat. Nah, jika ingin menginput data, maka user akan menginputkan angka 1 ini untuk menginput data. Jika ingin melihat data, maka dia akan menginputkan angka 2 ini. Terus yang di case 2 sama, ini ada data guru. Kurang lebih sama. Jika ingin menginputkan data guru, dia akan menginputkan angka 1, dan jika ingin melihat data guru, dia akan menginputkan angka 2. Jika di case 3, di user akan ditampilkan untuk ranking siswa yang telah diinputkan tadi, atau data siswa yang telah diinputkan. Untuk case 4 dia akan menampilkan status. Baik, langsung saja kita coba. Nah, ini untuk tampilan awalnya ada welcome to system. Nah, di sini kan belum ada data siswa. Kalau belum ada data siswa, maka kita tidak bisa melihat ranking siswa dan juga status siswa. Maka langkah pertama di sini pastinya untuk menginputkan data siswa. Jadi kita pilih nomor 1. Nah, setelah itu kita akan inputkan data siswa, dan belum bisa melihat data siswa karena belum ada nilainya. Jadi pilih satu lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih berapa data yang ingin kita masukkan. Nah, di sini kita coba memasukkan 2 data siswa. Kita tulis atau kita input 2. Nah, kita masukkan nama, misal saya Iqbal, terus umur 19, terus NIM saya NIM 144, kelas PTIT. Nah, sini ada nilai tugas, kita masukkan nilai tugas, misal
90, terus UTS 89, pos 90 juga. Nah, untuk untuk input data pertama sudah, terus kita coba inputkan data yang kedua nih, karena kita disuruh untuk masukkan dua nih yang kita inginkan tadi. Misal ada Ali namanya, terus umur 20, juga ininya misal 111 nih. Nah, untuk nilai tugas mungkin coba kita membuat si Ali ini kita untuk belum lulus lah, jadi nilainya harus di bawah 75, misal 6. Ini kelas, maaf, untuk kelas PTIC misal. Untuk nilai tugas kita buat belum lulus ya, misal kita 60 nih, terus ini 80, ini 50 nih, coba. Nah, kita sudah mengumpulkan dua data siswa nih, otomatis kita bisa melihat ranking siswa dan status siswa. Untuk pertama kita mungkin masih ingin melihat datanya terlebih dahulu, dan kita pilih data siswa lebih dahulu. Nah, di sini pilih dua untuk lihat data siswa. Nah, ini data yang telah kita inputkan nih. Jadi rata-rata nilai milik Iqbal itu adalah 89,70 dan milik Ali adalah 62 pas. Nah, setelah kita melihat datanya ada nih, kita coba lihat ranking dari siswa tersebut. Terus kita lihat, kita pilih 3, kita enter. Nah, sini, nah, ini adalah ranking siswa yang telah kita inputkan datanya. Pertama ada Iqbal, yang kedua ada Ali. Nah, setelah ranking siswa kita lihat nih siapa yang akan lulus dan siapa yang belum lulus ini. Ada data yang keempat nih, atau menu yang keempat. Kita coba masukkan nomor 4, kita enter. Nah, sini terlihat bahwasanya jika nilai itu lebih dari 75 maka dia akan lulus, dan nilai itu kurang dari 75 maka dia akan belum lulus. Nah, mungkin dari situ kita lihat bahwasanya program ini telah berjalan dengan baik nih. Untuk ini kita coba milih menu kelima untuk keluar dari program ini. Nah, sukses. Nah, otomatis program ini telah selesai dan dapat kita kembangkan lagi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.